Iya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata terambil dari kitab Kejadian pasal 4. Saudara-saudara, dari kitab Kejadian pasal 4 ini saya mendapatkan rema sepatah kata yang Tuhan taruhkan. Perikopnya dari Kejadian pasal 4 ini ada dua. Yang pertama adalah piala Yusuf hilang dan didapati, dan Yehuda yang membela adiknya yang dituduh mengambil piala Yusuf. Dasar ayatnya adalah, saya baca dulu ya, ayat 1 dan 2. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Saya baca di ayat yang terakhir dari Kejadian pasal 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya, yaitu Benyamin, ya saudara. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, ini pembelaan Yehuda. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Nah, saudara-saudara, dari Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat 34 ini ada perbedaan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Ya, dari pembelaan Yehuda terhadap Benyamin, saya mendapat remanya demikian. Kakak Yusuf itu tidak terdidik karena mereka penggembala kambing dan domba yang kerjanya ada di padang belantara. Tetapi kejujuran dan ketulusan ada pada mereka. Dan itu terjadi karena bapaknya Yakub yang mendidik tentang kejujuran dan ketulusan, di mana Yakub pun adalah orang yang jujur dan tulus ketika dia bekerja di Laban sebagai penggembala. Dia tidak curang dan mencuri binatang Laban pamannya. Demikian juga Yusuf terdidik hal yang sama untuk jujur dan tulus, serta bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab. Contoh yang sudah dilakukan Yusuf adalah dia bekerja di Potifar, dia jujur dan takut akan Tuhan, serta tidak memiliki hati yang jahat. Dia juga bekerja di penjara sebagai tahanan dengan rajin. Dari perenungan ini saya dapat sesuatu yang indah. Perbedaan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Yusuf takut akan Tuhan. Bukankah Amsal 1 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Inilah perbedaannya yang menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Karena takut akan Tuhan, Yusuf tidak berbuat jahat. Contoh yang jelas adalah dia tidak mau berbuat zina dengan istri Potifar. Bahkan ketika ia dituduh oleh istri Potifar bahwa dia mau memperkosa istri Potifar, dia tetap berdiam diri. Tidak ada pembelaan baik di hadapan Potifar maupun kepada siapapun. Tidak ada pernyataan Yusuf membela diri. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mau disalib, sejak dia ditangkap dari Taman Getsemani dan seterusnya sampai kemah besar, Yesus tidak membela diri sedikit pun. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian untuk disembelih. Padahal dia sanggup untuk mengadakan pembelaan kepada orang banyak dan dapat juga menolong dirinya dengan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolongnya. Kembali ke Yusuf. Karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Walaupun jujur, tapi tidak takut Tuhan, sehingga kejujurannya tertutup oleh iri dan dengki. Akibatnya menghasilkan perbuatan dosa dan jahat. Dengan tindakan mau membunuh Yusuf, yang akhirnya menjual Yusuf ke tangan pedagang-pedagang asing. Jadi takut akan Tuhanlah yang membuat Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin di Mesir yang kedudukannya hanya setingkat di bawah Raja Firaun. Jadi saudara-saudara, jujur, rajin, tekun, setia, punya talenta, kepandaian, dan lain-lain itu baik dan penting. Tetapi takut akan Tuhanlah yang sangat penting dari segalanya. Maka kamu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Amin.